Hari ini aku mau mengajak kalian untuk bicarain anime yang great banget. Soalnya anime ini Great Pretender. Get it? Great anime, Great Pretender. Yeah, I wish you get it. Halo Indo Gamers, para Wibu Denial, selamat datang lagi bersama gua host yang paling kalian cintai, Admin Yami, dan selamat datang di acara Wibu Lokal. Acara akan membahas anime, manga, dan jejepangan lainnya. Jadi hari ini aku mau ngebahas anime yang great. Kalau ku ulang lagi Great Pretender nggak bakal lucu, jadi ya udahlah. Cerita dari anime ini rapi banget untuk ukuran anime yang original. Kalau kalian suka anime dengan genre kriminal, drama, dan action yang ringan, ku persembahkan anime Great Pretender. Anime ini bercerita tentang tokoh yang bernama Makoto Edamura, yang dimana dia mengaku dan punya keahlian untuk menipu orang-orang, dan dia punya klaim kalau dia adalah penipu nomor satu di Jepang. Sampai suatu saat akhirnya dia terlibat dengan pencopetan kecil yang berakhir dengan masalah yang besar. Saking besarnya masalahnya, dia digantung di atas tulisan Hollywood. Jadi ya masalahnya segede itu, jadi makanya dia bisa berakhir di Hollywood, dari Jepang ke Hollywood, dan dia digantung di atas sana. Untuk kasus penipuannya semakin lama ya semakin besar. Awalnya Edamura cuma berniat untuk menipu nenek-nenek yang ada di Jepang. Sampai akhirnya dia tersesat dan terpeleset ke penipuan-penipuan yang lebih besar, seperti penipuan narkoboy atau lomba balap pesawat dan lain-lain. Aku bilang anime ini adalah anime yang great. Dan what's great about it? Pertama, ceritanya dulu. Cerita dari anime ini, aku ngerasa kalau cerita di anime ini sangat bagus dan enjoyable. Anime ini punya 4 arc yang menarik dan teknik-teknik penipuan yang cerdas dan mind-blowing. Yang bikin cerita dari anime ini asik adalah misteri bagaimana cara mereka menipu. Setiap orang di sini punya peran masing-masing. Ada yang perannya menipu, ada yang perannya acting, dan ada juga yang jadi umpan. Yang membuat cerita penipuannya kerasa cerdas dan mind-blowing banget adalah mereka mengawali semuanya dengan bagaimana rencana penipuannya dan bagaimana kalau misalnya mereka fuck up. Dan nanti di akhir cerita, kita sebagai penonton akan melihat bagaimana rencana lengkap mereka dan bagaimana penipuannya itu dilakukan secara lengkap dan runtut dan terperinci. Dan yang bikin aku bilang cerita di anime ini bagus adalah karena mereka ngasih beberapa twist yang bikin penonton mikirnya tuh kayak apa-apaan ini, kok bisa? Oh, ternyata rencananya begitu. Oh, ternyata ada plot twist di dalamnya gitu. Target orang yang mereka tipu juga bukan orang sembarangan, tapi orang yang mereka tipu itu adalah orang-orang jahat atau orang-orang nakal. Jadi kesannya kayak Robin Hood gitu. Dan iya, kesan Robin Hoodnya dapet. Kalau Robin Hood kan ngambil dari yang kaya terus dikasih ke yang miskin. Kalau yang ini enggak, mereka buat dirinya sendiri dan menyelamatkan orang yang dijahatin. Ya, enggak sepenuhnya buat mereka sendiri sih, tapi kadang-kadang ada yang dibagi ke orang juga. Untuk merasakan asiknya cerita di anime ini, kalian harus nonton sendiri karena kalian bakal dapat feel-nya itu kalau kalian nonton sendiri. Dan kalau kalian gak nonton sendiri, rasanya sayang. Bener, kalian harus nonton anime ini. Selanjutnya adalah pengkarakteran. Untuk pengkarakteran di anime ini, aku pribadi ngerasa semuanya pas, tapi ada yang kurang memuaskan. Untuk karakter Edamura, Lauren, dan Cynthia itu bagus semua. Perkembangan Edamura dari pengecut jadi agak sedikit berani itu berprogres seiring berjalannya cerita. Di setiap arc, chemistry dari setiap karakter kerasa makin agak kuat, dan interaksi dari setiap karakter juga kelihatannya asik buat diikutin. Setiap percakapan yang ada di anime ini sayang banget kalau nggak diikutin, karena biasanya percakapannya itu ada yang agak tegang, ada yang penuh informasi dan ngebangun karakternya pastinya. Terus kadang-kadang ada sedikit komedi. Informasi yang dikasih dalam percakapan mereka itu ya pengkarakterannya yang bikin aku ngerasa kalau aku bakal tertarik sama karakter atau rencana penipuannya. Kalaupun ada yang kurang di sini, aku cuma ngerasa ada beberapa aspek yang kurang di pengkarakterannya. Terutama yang kurasa kurang itu ada di case 2 yang di bagian balapan pesawat. Di sana cerita tentang Abigail atau Abi kerasa kurang banget, kurang puas aku dengan ceritanya. Aku nggak begitu puas dengan latar belakangnya Abi, kenapa dia bisa jago dalam segala hal. Penggalian karakternya ya pada dasarnya kurang dalam, dan informasi yang dikasih tahu dia cuma anak yang diculik terus dipaksa ikut perang, makanya dia jago dalam segala hal, termasuk hal yang nggak masuk akal. Dia tahu-tahu bisa ngendarain pesawat. Ceritanya dia dengan orang tuanya pun nggak ngasih efek apa-apa. Penggalian karakter yang kurang ini yang bikin aku penasaran dan tapi nggak puas. Ibarat kata kita lagi haus, tapi bukannya dikasih air, malah dikasih pasir buat minum. Jadinya ya mulutmu makin tambah kering dan seret. Ya nggak ada juga orang yang mau minum pasir pastinya. Kalau ada,
Aku yakin itu bukan orang. Ya, padahal sayang aja gitu. Salah satu karakter yang paling menarik di sini dan paling eye catching secara visual dan sebagainya, ya Abi ini. Abi adalah karakter yang paling menarik menurutku dari semua orang. Tapi dia dapat jatah yang sedikit untuk diceritakan. Selanjutnya animasi. Untuk animasi sendiri, nggak ada yang bisa kukeluhkan dari anime ini. Terutama aku sebagai penonton, sumpah nggak ada yang kukeluhkan sama sekali. Ya, lagian kalau diingat-ingat, ini anime adalah buatan dari WIT Studio. Wit Studio. Jadi, aku yakin kalau animasinya bagus. Aku juga ngerasa kalau warna di anime ini itu unik banget, terutama warna di backgroundnya. Aku ngerasa kalau backgroundnya itu kerasa unik dan keunikan ini adalah faktor yang sangat penting di anime ini. Pertanyaannya adalah, kenapa pewarnaan backgroundnya ini penting? Meskipun kelihatan warnanya kayak warna random kayak gitu. Dengan background ini, aku bisa merasakan kalau lokasi syuting anime ini, kalau lokasi anime ini diceritakan, itu bukan di Jepang, tapi di negara lain. Untuk pewarnaan yang di Jepang sama di negara lain itu beda banget. Kalau kau sudah nonton ini anime, pasti kau tahu anime ini punya latar di banyak tempat, ya terutama di banyak tempat di luar Jepang. Jadi warna yang kayak gini itu memperkuat feel kalau anime ini bukan di Jepang tapi di negara lain. Selanjutnya dubbing. Untuk anime dengan banyak tokoh dari berbagai negara, anime ini punya dub Jepang dan Inggris yang menurutku ya cukup bagus. Di episode 1, percakapan bahasa Inggris antara Edamura dan Lauren itu kerasa bagus aja gitu. Orang Jepang kayak Edamura, wajar kalau bahasa Inggrisnya agak kurang karena ya wajar, pelafalan Jepang beda jauh sama pelafalannya bahasa Inggris, bedanya jauh banget. Dan untuk Lauren, bahasa Inggrisnya bagus, kayak orang luar. Jadi ya kayak orang luar negeri beneran gitu feel-nya. Dan mereka bercakap-cakap ngomongin soal aksen. Lauren pernah bilang kalau aksennya Edamura itu aneh. Jadi ya kerasa gitu kalau ini percakapan dari dua orang dari negeri yang berbeda. Biasanya perbedaan bahasa itu jadi masalah di cerita anime atau di adegan di anime. Tapi untuk anime ini ya menurutku cukup bagus lah. Ada satu scene yang menunjukkan tulisan mulai sekarang percakapan Inggris diterjemahkan ke Jepang. Itu memang hal simple dan hal yang gak penting-penting banget kelihatannya, tapi itu cukup berpengaruh dan ngasih feel kalau mereka bukan orang Jepang doang yang ada di sana, tapi orang dari berbagai negara. Transisinya itu lebih bagus lah daripada Vinland Saga yang gak ada keterangan sama sekali kalau mereka itu beda bahasa. Di Vinland Saga sendiri, perbedaan bahasa ini sangat-sangat, aku bisa bilang jelek, terutama di adegan Thorfinn yang bicara sama orang luar dan Thorfinn gak ngerti bahasanya, padahal mereka sama-sama ngomong pakai bahasa Jepang. Jadi kerasa actingnya dan pengadeganannya kurang gitu. Dan yang terakhir, kesimpulannya adalah anime ini adalah anime yang bagus banget dan layak tonton banget. Ya aku tahu hitungannya udah lambat untuk ngebahas anime ini, tapi setidaknya aku mau ngutamakan ini anime original yang bagus dan gak pakai konsep yang aneh-aneh, surreal atau apapun itu, gimmick anime yang agak absurd seperti Sonny Boy. Aku males nonton Sonny Boy karena agak absurd. Meskipun ya tadi ku bilang udah kehitung lama, 2019 atau 2020 aku juga lupa, tapi ini anime bener-bener sangat layak tonton. Apalagi kalau kalian bosan dengan anime-anime musim ini. Kalian bisa nonton ini anime maraton dan ya kalian bisa senang dengan hasilnya. Percaya sama aku, anime ini nawarkan konsep yang sangat fresh banget dan harus banget ditonton untuk kalian yang suka dengan genre misteri, crime atau apapun itu. Ya udah, mungkin itu aja dulu. Terima kasih sudah nontonin video Wibu Lokal. Jangan lupa like ini video, komen juga di videonya, dan subscribe Clean Sound Studio. Karena apa? Kalau kalian subscribe terus nyalakan lonceng notifikasinya, kalian bakal dapat notifikasi kalau aku ada upload video baru. Dan jangan lupa juga untuk subscribe Clean Sound Live, karena biasanya aku live di sana setiap jam 8 malam di hari Minggu. Tunggu aja. Dan kalau kalian mau dapat info tentang aku lebih cepat, kapan aku live stream, atau mungkin aku live stream mendadak, atau aku mungkin live stream sama orang, kalian bisa follow Instagramku di @admin_yami. Kalian cari di Instagram ya, harusnya bakal nemu. Dan kalau kalian mau request sesuatu, kalian bisa komen juga di bawah atau DM IG ku. Ya nggak bakal ku balas, tapi bakal ku baca. Ya udah, mungkin itu aja dulu. Terima kasih supportnya para Indo Gamers. Stay clean and sound. Hey, jangan close videonya dulu. Kalian nggak lihat aku lagi pakai baju apa? Wibu Rokaru. Iya, ini adalah merch official Wibu Lokal dari Clean Sound Studio. Oh, kalian gak suka sama warna yang ini karena kalian wibu dan selalu ingin berbeda? Tenang,
Aku punya solusinya. Dan tada, versi lain dari baju Wibu Rokaru. Sama kerennya, sama wibunya, dan ya sama harganya. Jangan ngaku wibu lokal kalau kalian belum pakai baju Wibu Rokaru. Apalagi bentar lagi bakal banyak event di Jepangan. Mana baju wibu lokal kalian? Kalau kalian mau baju wibu lokal, buruan ketik di browsermu bit.ly/tokocs atau klik linknya di deskripsi di bawah. Iya, buruan beli karena stoknya terbatas, dan buruan beli karena aku juga butuh makan. Dan sekali lagi, bit.ly/tokocs. Di bit.ly/tokocs isinya bukan cuma baju Wibu Rokaru, ada juga masker wibu lokal dan masker clean sound serta merch clean sound lainnya. Ayo buruan ke bit.ly/tokocs dan dapatkan baju wibu lokalmu sekarang.